Halo pemirsa Sapa Jateng Lingkar TV dimanapun Anda berada. Membahas mengenai pariwisata. Kabupaten Kendal memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang saat ini tengah dikembangkan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal. Dan dalam kesempatan kali ini saya Galuskar nanti akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir di samping kiri saya. Ada Pak Ahmad Syahrul Falah, Kepala Bidang Pariwisata. Siap, ya, Pak Syahrul, apa kabar Pak? Baik, Pak. Baik, semangat ya Pak ya? Semangat. Harus semangat. Kemudian juga ada Pak Toto Subagio, selaku Subkoordinator Destinasi Wisata Kabupaten Kendal. Pak Toto, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Semangat ya Pak? Salam pariwisata. Salam pariwisata, luar biasa. Ada juga Mbak Dita Natalia Dinul Haki, Pelaksana Subkor SDM dan Ekraf. Pagi Mbak. Oke, dan juga ada Pak Arif Cahyono. Ini beda sendiri pakai kacamata hitam ya pemirsa ya. Semangat Pak ya. Ini sudah di alam ya Pak ya, harus semangat ya. Oke, luar biasa. Nah, karena sudah bersama dengan narasumber yang sudah ahli di bidangnya, kita akan membahas mengenai potensi wisata yang ada di Kabupaten Kendal ini. Kita ke Pak Syahrul dulu. Pak Syahrul, sejauh ini potensi yang dimiliki Kabupaten Kendal dalam pengembangan wisata ini seperti apa? Baik, sebelum ke arah potensi mungkin saya menceritakan dulu apa yang ada di Kabupaten Kendal melalui topologi Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal kami terdiri dari 20 kecamatan, di mana ada 266 desa di situ dan plus 20 kelurahan, jadi totalnya adalah 286. Pastinya potensi-potensi yang ada di dalamnya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat menarik untuk dikulik nantinya. Salah satunya Kabupaten Kendal sendiri memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah sepanjang 42 km, mulai dari titik yang ada di Kaliwungu, ada di garis terpanjang pantainya, Pantai Ngepum, sampai ke Pantai Sendang Asih sini. Kemudian Kabupaten Kendal terdiri memiliki dataran tinggi, kita memiliki dataran tinggi, kemudian dataran rendah, dan pastinya pesisir pantai utara. Jadi ini potensi-potensi wisata yang apabila dari potensi alamnya juga luar biasa. Kita memiliki potensi alam dan wisata alamnya, di sana ada destinasi ataupun daya tarik wisata Curug Sewu. Kemudian ada lagi yang di daerah atas, di sana juga ada Umae Opa. Kemudian ada River Walk dan sebagainya, Kali Kesek juga termasuk di dataran atas. Kemudian di daerah dataran rendah sendiri kita juga memiliki beberapa wahana wisata. Ada agrowisata yang dimiliki milik Tirto Arum. Nah, Tirto Arum ini juga di daerah dataran rendah kita. Kemudian beberapa wisata, kita punya wisata religi juga. Jadi luar biasa Kabupaten Kendal. Sedangkan yang di pantai utaranya pastinya tidak ragu lagi, kita memiliki beberapa pantai. Pantai ada Pantai Ngepum, Pantai Indah Kemang, dan pantai yang kita banggakan karena ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu Pantai Sendang Kucing, yang saat ini acara lokasi ini kita pakai. Seperti itu Mbak, potensi-potensi kita. Artinya banyak sekali ya Pak ya, dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga ada tadi wisata religi. Yang nggak semua kota tuh juga punya ya Pak ya. Iya. Dan di Kendal tuh paket komplit. Paket lengkap. Nah, kalau untuk potensi unggulan sendiri yang dimiliki Kendal dalam hal pariwisata ini, yang potensi yang apa? Baik, untuk unggulan sendiri memang kami memiliki wisata alam Curug Sewu pastinya. Ini sudah dikenal tidak hanya di Kendal tetapi di luar Kendal, dan itu kebetulan kami yang mengelola atau pemerintah kabupaten yang mengelola. Harapannya nanti masyarakat ayo datang semua ke Kabupaten Kendal, khususnya di wisata alam Curug Sewu. Kemudian kita juga memiliki unggulan lainnya. Salah satunya ada wisata religi kita. Nah, ini terobosan nanti mungkin yang akan lebih detail disampaikan oleh Subkor pemasaran nanti terkait wisata religi, bagaimana wisata religi di Kabupaten Kendal, dan bagaimana usaha-usahanya nanti akan dijelaskan oleh Subkor pemasaran. Jadi prinsip di kami unggulan-unggulannya tidak kalah dengan wisata-wisata yang ada di luar Kendal. Jadi kami wisata buatan juga kita punya, wisata alam kita punya, wisata pantai juga kita punya. Seperti itu Mbak. Banyak ya Pak ya? Banyak. Kalau yang dikelola oleh Pemda sendiri ada berapa Pak? Kalau yang dikelola oleh Pemda, kita memiliki 3 daya tarik wisata. Plus 1 yang kita kerjasamakan bagi hasil namanya. Yaitu yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Yang pertama ada Curug Sewu.
Curug Sewu ini wisata alam berupa mengandalkan keindahan untuk air terjunnya. Kemudian di sana juga ada beberapa wahana baru juga yang bisa didatangi dan menarik untuk disaksikan. Ada pohon langka, kemudian ada lagi sebutannya Tok Lanang. Nah ini kan juga wisata religi juga, Tok Lanang. Sejarahnya nanti bisa diceritakan sama Subkor pemasaran nanti. Kemudian yang kedua, kita punya daya tarik wisata kolam renang Boja. Kolam renang Boja ini ada di Kecamatan Boja, juga termasuk di daerah dataran tinggi juga. Kolam renang ini alhamdulillah ramai juga dikunjungi, dan para siswa yang ada di SD maupun SMP untuk ekstrakurikuler renang sudah memanfaatkan kolam renang kita. Dan tentunya pastinya di sana juga ada tambahan-tambahan wahana baru, nanti akan diceritakan oleh Subkor destinasi kalau itu. Kemudian yang terakhir adalah Pantai Sendang Skucing. Acara kita pada pagi hari ini kita laksanakan di Pantai Sendang Skucing. Ini juga wisata pantai andalan kita. Pastinya semuanya indah. Dan yang kita kerjasamakan dengan pihak perhutani satu tadi untuk bagi hasilnya, yaitu Gua Giskenda, Gua Giskenda yang ada di Kecamatan Singorojo sana. Berarti perbatasan dengan Kecamatan Boja itu letaknya. Oke. Ya, seperti itu. Tadi kan ada 3 ya Pak ya yang dikelola oleh Pemda. Ya, nah, ada sisanya kan ada yang dikelola oleh dari swasta, ada juga ada yang perorangan. Ini juga masuk dalam ranahnya Disporapar juga Pak? Ya, karena kami di Disporapar khususnya di bidang pariwisata memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina, untuk mengembangkan juga wisata-wisata tidak hanya yang dikelola oleh Pemkab, tetapi yang dikelola oleh swasta, kemudian perorangan, maupun dikelola oleh desa, dalam hal ini oleh BUMDes. Karena apa? Tujuan kita untuk wisata, bagaimana menarik pengunjung sebanyak-banyaknya untuk berkunjung di Kabupaten Kendal dan betah lama tinggalnya di Kabupaten Kendal. Dan harapannya, ayo belanjalah, uang mereka habiskan di Kendal. Seperti itu. Oke, nggak hanya berkunjung tapi belanjalah ya Pak ya. Iya. Habiskan uang di Kendal gitu. Iya. Nah tadi kan membahas mengenai pengunjung. Sejauh ini tingkat pengunjung yang datang ke Kendal ini seperti apa? Ada berapa? Alhamdulillah mulai dari tahun ke tahun kita mengalami peningkatan. Seperti kita ketahui bersama, pariwisata itu terpuruk pada saat adanya COVID ataupun pandemi tahun 2000, mulai 2019, 2020, 2021 itu betul-betul terpuruk. Kemudian kita mulai bangkit di 2022. Itu terbukti dari 2021 jumlah pengunjung yang hanya 500.000 di tahun 2022 alhamdulillah mengalami peningkatan yang luar biasa, karena sejak dinyatakan selesai pandemi atau tidak ada himbauan dari pemerintah pusat untuk pembatasan masalah PPKM itu sudah dihilangkan, maka kita mengalami peningkatan yang luar biasa. Di 2022 kunjungan yang ada di Kabupaten Kendal totalnya mencapai 1.300.000 sekian pengunjung. Kemudian di 2023 naik luar biasa signifikan dari 1.300.000 menjadi 1.800.000 sekian pengunjung. Nah ini kan kenaikannya signifikan, dan harapannya di 2024 ini, karena tentu saja nanti PAD kita insya Allah lebih meningkat dari 2023, pengunjungnya pastinya akan lebih meningkat. Semoga bisa tembus 2 juta nanti. Oke. Padahal ini belum masuk di bulan Desember ya Pak ya. Sudah sebanyak ini, dan semoga nanti juga bisa juga lebih dari 2 juta ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah kita harus optimis. Oke, harus optimis. Nah ini tadi kan kalau membahas pengunjung kan nggak hanya datang dari Kendal aja ya Pak ya. Iya. Rata-rata dari mana Pak kalau yang dari luar Ya, Kendal? dari luar itu banyak di sekitaran Kendal, mungkin dari daerah Temanggung ada, daerah Semarang, baik kota Semarang maupun Kabupaten Semarang juga ada. Kemarin kita temui juga pada saat di Curug Sewu itu ada dari Demak, ada dari Pati. Karena upaya kita untuk meningkatkan PAD, memang beberapa konser musik juga kita gelar di daya tarik wisata kita. Iya. Ya, seperti itu, Mbak. Berarti selain ada alamnya juga ada wisata entertainmentnya ya Pak ya. Pastinya, iya. Ada juga wisata kuliner nih Pak.
yang mungkin digandrungi oleh para wisatawan juga untuk datang ke Kendal? Apa ini Pak yang paling disukai? Ya, wisata kuliner pastinya kita memiliki beberapa wisata kuliner. Salah satunya makanan khas kita yang harus patut dicoba oleh seluruh pemirsa, tidak hanya di Kabupaten Kendal, tapi di luar Kabupaten Kendal adalah sate bumbon. Nah, ini sate bumbon yang dari sate sapi, monggo disilakan. Khasnya rasanya beda dengan sate-sate yang ada di luar Kendal. Kemudian yang kedua kita punya masakan khas juga, ada kalau kita sebut ndas manyung. Ndas itu kepala kalau bahasa Jawanya ndas manyung ya, kepala ikan manyung atau kepala ikan apa itu namanya. Nah itu. Kemudian ada lagi momoh, itu juga makanan khas kita. Apa itu Pak? Momoh itu semacam kayak jeruan, ada babat, kemudian ada limpa dan sebagainya. Cuman di situ dimasak seperti semur itu Bang. Jadi enak itu, dicampur soto itu luar biasa. Nah ini khasnya Kendal juga. Kemudian kita punya kayak kerupuk rambak. Kerupuk rambak itu kerupuk kulit yang terbuat dari kulit sapi maupun kulit kerbau. Itu juga khasnya Kabupaten Kendal. Harus dicoba juga. Saya Ya. sendiri juga belum coba ini. Belum coba, Mungkin nanti jadi harus PR coba. juga. Dan setelah ini Iya, saya harus. sama tim ini nyoba juga. Harus itu, Mbak. Harus wajib Harus. gitu ya. Nah ini kalau membahas mengenai kuliner, wisata dan sebagainya, pasti kan ada pengembangan demi pengembangan yang dilakukan oleh Iya. Disporapa sendiri. Sejauh ini dari tahun ke tahun pengembangannya seperti apa Pak? Alhamdulillah, ya, dari tahun ke tahun kami juga, karena pariwisata ini merupakan program prioritas beliau Bupati dan Wakil Bupati terpilih, jadinya kami memang agak diberikan anggaran agak longgar. Jadi untuk pengembangan salah satunya di destinasi atau di daya tarik Sendang Kucing ini nanti ditambah ada beberapa gazebo, penambahan gazebo, kemudian di daya tarik wisata kolam renang juga ditambah beberapa wahana untuk permainan anak-anak juga. Kemudian di Curug Sewu itu juga lagi dikerjakan saat ini untuk landscape, pekerjaan landscape entrance untuk tamu masuk ataupun semacam lobbynya seperti itu, penurunan pengunjung, dan juga loket yang baru lagi dikerjakan proses sampai 2024 ini. Jadi upaya-upayanya terus kita garap, harapannya untuk menarik menarik pengunjung supaya datang juga ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Oke. Berarti pengembangan demi pengembangan terus dilakukan masif ya Pak ya, berarti ya? Masif. Banyak sekali Masif, pengembangan yang banyak dilakukan sekali. untuk memajukan wisata di Kabupaten Kendal tentunya. Iya. Nah ini kalau kita membahas mengenai destinasi wisata pemirsa, ini ada dari Subkor Destinasi Wisata juga yang hadir pada kesempatan kali ini Pak Toto. Pak tadi kan disebutkan sudah banyak sekali destinasi wisata keunggulan di Kabupaten Kendal. Nah, dari fokusnya sendiri di Disporapa sendiri untuk destinasi wisata sejauh ini seperti apa, Pak? Tapi tahan dulu, Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Pemirsa Sapa Jateng Lingkar TV, Anda masih menyaksikan dialog kami pada kesempatan kali ini dan masih bersama narasumber yang ada di sebelah kiri saya, masih membahas mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Kendal. Nah, menyambung yang tadi Pak Toto mengenai destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Kendal ini sejauh ini seperti apa dan apa saja Pak? Destinasi wisata unggulan khususnya yang dikelola pemerintah Kabupaten Kendal yaitu daya tarik wisata Curug Sewu, air terjun Curug Sewu, di mana di sana yang baru viral sekarang ini adalah Curug Sewu itu ada pelanginya. Jadi itu yang dicari oleh pengunjung wisatawan itu paling viral saat ini. Makanya ketika ada hujan kemudian panas, nah pelangi itu akan muncul di sana. Itu yang dicari pengunjung. Sekarang baru viral-viralnya. Kemudian ada lagi tentang aksesibilitas. Sekarang ini sudah ada akses baru yang menuju Curug Sewu yang lebih singkat dari Kendal. Hanya ditempuh sekitar 45 menit sudah sampai di Curug Sewu. Jadi lewat Kelantung, Sojomerto, kemudian Kalices, naik sudah sampai di Curug Sewu. Nah, disitulah menjadi sebuah magnet dari wisatawan karena aksesnya lebih singkat
maka lebih banyak lagi sekarang pengunjung itu datang di Curug Sewu. Oke. Ada yang bilang kalau Curug Sewu itu adalah Niagaranya Kabupaten Kendal. Ya, Pak? betul. Gitu. Jadi jadi Curug Sewu itu ada 3 tingkatan. Satu, tingkatan pertama itu bisa dilihat dari atas, yang kedua bisa juga lewat trekking turun sampai ke tingkat 3-nya, yaitu di Desa Kalices di situ. Di situ pemandangannya sangat bagus, bisa orang berselfie foto di situ, kemudian dari tingkat 3 itu akan kelihatan semua. Dan juga di sana ada jeep, ya. Ada jeepnya juga. Nanti harganya murah, itu sekitar 450 untuk 4 orang. Jadi ketika nanti sudah sampai di Curug Sewu mau reservasi kaitan dengan jeep, bisa di sana bisa menghubungi Mas Bobi. Kalau alurnya kemana Pak kalau jeep? Alurnya dari Curug kemudian ke hutan wisata di Karet itu ya. Kemudian turunnya itu juga sampai di Kalices yang Curug. Oh, tembus ya Pak ya berarti ya. Oke. Soalnya saya ke situ belum lihat ada jeep, ternyata sekarang dikembangkan ada jeep juga, luar biasa. Saya pernah ke situ Pak, dan ternyata air terjunnya memang besar dan mirip Niagara. Bisa dilihat dari atas dan juga bisa dilihat dari bawah. Jadi kelebihan di Curug Sewu itu begini, orang kalau mau melihat Curug Sewu tidak harus turun, dari atas juga bisa. Nah, sekarang ini kan juga dalam taraf restrukturisasi, taraf pembangunan, di mana nanti di sana ada gardu pandang. Gardu pandang itu nanti akan hilang. Dan di sana ada viewpoint yang orang melihat dari atas, jadi pemandangan dari Curug Sewu bisa kelihatan, Kendal juga kelihatan, itu dari situ. Pengembangannya akan lebih banyak, ya, gitu. Yang dicari orang saat ini kan yang bisa diupload di sosmed ya Pak ya. Sekarang kan zamannya sosmed, semua serba bikin vlog lah, bikin apa. Nah, yang dari Subkor Destinasi sendiri untuk memenuhi minat atau kemauan dari para wisatawan ini untuk di bidang itu apa Pak? Jadi gini, sekarang itu baru dalam taraf pembangunan yang tahap pertama tapi tahun kedua. Jadi di entrance apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang Pariwisata tadi, bahwasannya sekarang baru taraf pembangunan. Jadi di loketnya itu, kemudian yang di entrance itu kan ada juga tulisan Curug Sewu, kemudian dihias demikian rupa yang sangat menarik. Nanti ada lampu-lampunya ketika malam juga bagus. Nah, itu orang foto di situ luar biasa. Di samping kalau turun di Curug Sewunya ada pelanginya itu. Berarti kalau untuk jam bukanya sampai malam juga ya Pak ya? Kalau malam sementara belum, karena melihat dari sisi safety ya. Kan di sana kan ada jurang, ada apa, kita belum siapkan untuk pengamanan malam. Tapi ada rencana untuk buka di malam. Gitu. Yang artinya juga menambah banyak spot ya Pak ya. Karena sekarang netizen ini maunya yang cantik-cantik, yang instagramable gitu, singkatannya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau selain Curug Sewu ada potensi unggulan yang lain nggak Pak? Kalau yang di Kabupaten Kendal, khususnya yang kan ada yang dikelola kita itu hanya 3 ya. Tetapi di Kabupaten Kendal ini kan ada desa wisata yang saat ini ada 21 desa wisata yang sudah ber-SK Bupati. Tapi ada wisata desa juga yang sangat viral sekarang itu, yaitu di Kalikese. Oh iya, Kalikese. Iya. Ini sempat terdengar di beberapa kota juga Pak. Iya. Soalnya katanya banyak wisatawan yang datang ke situ sampai ramai padat gitu ya Pak ya. Betul, sampai macet-macet, apalagi kalau hari Minggu udah macetnya luar biasa. Yang ditawarkan apa sih sebenarnya Pak dari Kalikese itu? Kalikese itu ya natural Mbak, pemandangan alam saja. Tapi di sana karena jangkauan tiketnya lebih murah, kemudian lebih variatif lah. Ya sebenarnya dari sisi background pegunungan lah, gitu. Jadi ya kemudian juga promosinya luar biasa, pengelolaannya juga sudah bagus, gitu. Nah itu embryo akan menjadi desa wisata nantinya. Sekarang baru wisata desa karena belum ada SK dari Bupati. Ya, artinya memang desa wisatanya juga menjadi salah satu potensi yang terus dikembangkan juga ya Pak ya? Di samping itu juga masih ada lagi yang sisi pantai, seperti di Pantai Indah Kemangi. Ini juga di samping daya tarik wisata juga masuknya di desa wisata juga. Di sana pengunjung sudah luar biasa. Ya. Saya lihat kemarin juga di sana lagi ada perbaikan juga ya Pak ya? Iya. Berarti untuk ini ya Pak ya, menarik lebih banyak
pengunjung juga ya Pak ya. Nah kalau untuk membahas mengenai wisata kan juga kita bahas soal aksesnya, harus ada kemudahan akses di situ. Dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana untuk memenuhi aksesibilitas dari wisata yang ada di Kabupaten Kendal ini? Gini, dari aksesibilitas, saat ini pemerintah Kabupaten Kendal sudah memperhatikan akses yang menuju wisata, menuju daya tarik wisata maupun desa wisata. Jadi seperti yang ada di Pantai Indah Kemangi sendiri, sudah banyak pengecoran yang dilaksanakan di sana. Dari TMMD ya, dari Abri Masuk Desa itu sudah masuk di sana dan aksesnya sekarang bagus sekali. Walaupun belum sepenuhnya, tapi sudah ada peningkatan gitu. Kemudian yang lain juga yang ada di Ngesrebalong, itu masuk di desa wisata sana. Itu juga sudah aspal itu sudah hot mix dan juga ada yang cor. Jadi akses di daya tarik wisata maupun desa wisata itu sudah bagus-bagus semua sekarang. Oke, ternyata juga ada kerjasama juga ya Pak ya dari instansi yang lain juga untuk mewujudkan akses itu tadi ya Pak ya. Oke, saya lihat kemarin juga saya sempat berkunjung ke Kalikesek dan jalannya sekarang juga lumayan sudah halus, sudah lumayan lebar juga karena saking ramainya mungkin ya Pak ya di sana ya. Oke, baik. Oke, ini luar biasa sekali. Berarti Kendal ini punya banyak wisata selain tadi yang dikelola oleh Pemda, juga ada desa wisata juga ya Pak ya yang terus dikembangkan. Dan selain desa wisata juga ada yang namanya Ekraf, ekonomi kreatif, dan ada juga narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini Mbak Dita. Yes. Mbak Dita ini kalau tadi kan sempat disinggung oleh Pak Syahrul terkait Ekraf ini kan juga banyak unggulannya yang menjadi daya tarik tersendiri yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan itu dari Ekrafnya apa aja Pak? Baik, sebelumnya kita jelaskan dulu ya Mbak Galuh, untuk Ekraf sendiri pada tahun 2022 kami sudah melakukan pendataan secara manual itu sekitar 366 pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kendal. Di mana ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor dan alhamdulillah ada semua di Kabupaten Kendal, hanya ada kuantitasnya saja yang berbeda-beda. Kemudian di tahun 2023 sudah mulai ada yang digital. Jadi kita mix, ada yang manual dan digital, dan sekarang sudah ada 380, di mana unggulannya masih tetap kuliner di posisi pertama, kemudian yang kedua adalah kria, yang ketiga adalah fashion, begitu. Kemudian kami juga sedang mengusahakan ini untuk menjadi kata kreatif atau kabupaten kota kreatif yang masuk ke database kementerian seperti itu. Kami sudah masuk ke dalam taraf isi borang, dan ini masih kami usahakan dan kami masih bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menuju ke situ seperti itu. Kemudian untuk unggulan kuliner di sini masih didominasi oleh makanan kemasan seperti snack seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Kabit, Toto, di mana Kendal sendiri itu topologinya itu unik. Ada memiliki pesisir, ada memiliki dataran rendah dan juga pegunungan. Sehingga olahan-olahan makanan yang ada di Kendal itu juga ada dari yang laut, air tawar, dan juga seperti minuman teduh seperti itu. Beragam ya Mbak ya? Beragam sekali. Karena kabupaten lain ada yang tidak memiliki laut. Kami memiliki semuanya seperti Kendal itu. punya komplit sekali. Selain wisatanya juga ada ekonomi kreatifnya juga beragam juga ya Mbak ya. Tadi kan membahas mengenai kota kreatif. Ada 17 subsektor. Itu semua masuk dalam kategori kota kreatif juga? Iya, jadi kata kreatif itu nanti akan disaring. Kendal itu nanti dominannya di mana sih, leading sektornya di mana. Walaupun Kendal sendiri dominan di kuliner, nanti akan ada tim penilai sendiri. Nah, walaupun kita mengajukan kuliner, nanti akan ada banyak sekali tahapan yang harus diisi dan juga survei. Apakah benar sih Kendal itu kuliner atau ternyata lebih unggul di yang lainnya seperti itu, Mbak. Oke. Berarti semuanya tetap dinilai ya Mbak ya, dari beberapa sektor tersebut. Dan tadi kan yang didata ada 300 sekian ya Mbak ya, 300 sekian ekraf, padahal masih banyak sekali ekraf yang belum terdata. Nah ini dari dinas sendiri untuk melakukan pendataan dari ekraf-ekraf ini seperti apa? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ini kami juga mau berterima kasih dengan Komite Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Kendal, karena tanpa Komite Ekraf kami tidak bisa melakukan pendataan tersebut. Karena pada tahun 2022 sistem kami masih seperti jemput bola. Jadi kami mendatangi satu-satu untuk pelaku ekonomi kreatif. Kami sortir ini masuk ke klasifikasi yang mana seperti itu.
Karena Ekraf sendiri itu kan penilainya berbeda dengan UKM. Kalau UKM itu dilihat dari profit seperti itu. Namun kalau ekonomi kreatif dilihat dari klasifikasi kreatifnya itu. Itu dilakukan oleh teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif, melakukan pendataan ke seluruh Kendal seperti itu. Dan yang lebih menarik Mbak, sekarang kami juga menggandeng ke sekolah atas ide Pak Kabid. Jadi teman-teman adik-adik yang ada di SMK sekarang kita gandeng, sehingga mereka bisa menjadi embrio-embrio nanti untuk meneruskan ekonomi kreatif. Berarti disiapkan sedini mungkin ya Mbak Betul ya, sekali. dari sekolah juga terus dikembangkan. Iya, Berarti kan ada sistem yang namanya pelatihan-pelatihan seperti Betul itu. sekali. Ini seperti apa pelatihan yang diberikan dari Dispora Pak? Alhamdulillah, karena beberapa tahun ini anggaran kami sangat mendukung untuk melakukan pelatihan. Banyak sekali pelatihan yang sudah kami laksanakan. Salah satunya yang tadi kami sebutkan adalah pelatihan ke sekolah. Jadi anak SMK dan juga SMA yang ada di Kabupaten Kendal kami gandeng seperti itu Mbak. Dan mereka sangat antusias sekali dan bisa menjadi local heroes untuk selain ekonomi kreatif juga memasarkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Selain itu kami melakukan pameran, ikut serta pameran di kegiatan provinsi, dan adik-adik tersebut yang terbaik kami ajak, dan mereka sangat layak sekali untuk kami ajak karena mereka bisa memasarkan produk-produk Ekraf yang ada di Kabupaten Kendal seperti itu. Selain ada pelatihan juga langsung ya Mbak ya, Terjun, untuk iya, praktek langsung, bahkan Betul ikut sekali. pameran juga ya. Iya. Sering ya Mbak ya ada pameran seperti itu? Beberapa kali. Dan untuk pelatihan, selain pelatihan BIMTEK atau kalau kami lebih fokus untuk pengembangan kompetensi. Selain pengembangan kompetensi, kita lihat apakah saat ini trennya lebih ke pemasaran atau ke penguatan produk seperti itu. Alhamdulillah kami juga sudah melakukan sertifikasi kuliner pada tahun 2022 itu adalah sertifikasi untuk tenaga juru masak seperti itu. Dan kami juga sudah membantu teman-teman di ekonomi kreatif untuk mematenkan merek mereka. Seperti itu. Wajib ya Mbak ya? Iya, karena legalitas itu sekarang sangat penting sekali. Iya. Oke. Nah ini kan tadi kan pelatihan yang diberikan kan tidak hanya kepada siswa-siswi, juga pada pelaku ekonomi kreatif juga. Tadi ada banyak sektor ya Mbak ya? Betul sekali. Itu juga semuanya dilatih juga? Jadi kami terbuka, sistemnya terbuka karena untuk pemasaran produk itu tidak mengkotakan harus di kuliner, harus di kria, harus di fashion. Jadi kami terbuka siapapun dengan kuota yang karena terbatas kuotanya. Jadi siapa yang bisa ikut kami bantu seperti itu. Itu rutin dilakukan? Alhamdulillah. Tapi berbeda-beda tema. Beda-beda ya, Pak ya. Oke, tapi tetap dilakukan oleh tim ahli juga disiapkan untuk meningkatkan dari Ekraf yang ada di Kabupaten Kendal ini ya. Dan ini luar biasa ternyata Kendal ini potensi Ekrafnya bahkan akan menjadi kota kreatif tadi ya Mbak ya? Iya betul sekali. Nah, dalam kesuksesan pariwisata di Kabupaten Kendal ini juga ada sumbangsih dari promosi ini. Nah ini sudah bergabung dengan kami juga ada Pak Arif Cahyono, ini selaku Subkor Promosi Pariwisata. Jadi Pak Arif, kalau tadi kan sudah disampaikan banyak sekali destinasi, kemudian juga ada Ekraf dan juga ada banyak sekali. Nah ini dari Pak Arif sendiri, bagaimana sih Pak dalam melakukan promosi sendiri sehingga pariwisata di Kendal ini bisa dikenal banyak orang? Baik Mbak, terima kasih waktunya. Ini tentunya akan menjadi kunci ya dari destinasi, dari pengembangan Ekrafnya, SDM-nya juga. Kita akan melakukan beberapa terobosan. Nah, satu, kita harus kolaborasi jejaring komunitas. Salah satunya adalah akademisi, bisnis, komunitas, government, dan yang terakhir tentunya yang paling ujung tombaknya adalah media. Seperti itu ya. Kita melakukan terobosan, salah satunya adalah event-event melaksanakan kegiatan. Artinya di situ ada slogan juga one event, one OPT. Nah itu yang perlu kita angkat. Maksudnya gini, ketika membuat event itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tentunya di pertanian, di kelautan dan sebagainya, perangkat daerah yang lain itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, terobosan-terobosan event ini ada beberapa terobosan kaitannya dengan wisata di Kabupaten Kendal. Salah satunya kita saat ini juga Kendal itu kan sebagai kota santri. Tentunya
Ini terobosan yang kita buat adalah salah satunya kita mengangkat wisata religi. Kita juga punya duta wisata sebenarnya. Salah satunya adalah Sinok Sinang Kendal untuk membuat branding wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Nah, kita juga harus membuat branding juga kaitannya dengan wisata religi. Ya, salah satunya kita mengangkat wisata religi dengan melalui duta santri. Kaitannya perlu adanya gerakan promosi wisata religi melalui duta santri. Kaitannya dengan duta santri ini sendiri, tentunya nanti akan memperkenalkan wisata-wisata religi di kecamatan lain. Ketika ini dibuat wisata, tidak hanya wisata religi aja yang akan kita angkat. Nantinya kita akan membuat salah satunya adalah travel mart lokal. Itu semua akan dapat. Contohnya kita bisa mengkolaborasikan antara wisata alam Curug Sewu yang saat ini juga menjadi andalan Kendal kan gitu. Nah, ending cerita itu di Curug Sewu gitu loh, Mbak. Ketika kita berangkat ke Curug Sewu dari Kendal, paling tidak kita istilahnya melipir dulu kemana? Ke wisata religi dulu, wisata religi setelah itu kuliner. Nah, jadi ini perlu kolaborasi bareng dengan teman-teman yang ada di Ekraf, bahkan di Badan Promosi Pariwisata Daerah, terus kaitannya dengan desa wisata juga. Kita kolaborasi bareng untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang tentunya membuat jejaring komunitas pariwisata. Oke, artinya tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya, butuh kolaborasi, sinergi dan sebagainya. Tadi bahkan juga ada duta santri yang kemarin saya juga melihat juga Pak dari grand finalnya juga. Nah ini kan sudah terpilih. Nah terus proses selanjutnya ini untuk pengaplikasian dari duta santri ini sudah berjalan ya Pak ya? Iya Mbak, terima kasih. Tentunya ketika ada duta santri itu sendiri, untuk fungsinya adalah nanti akan berkolaborasi dengan duta wisata. Sinok Sinang kalau dibilang ya. Kalau duta wisata itu Sinok Sinang, kalau duta santri, duta wisata religi itu adalah Mas, Mbak, Kang, Mbak gitu. Nah, ini sebenarnya sama sih fungsinya, cuman lebih ke fokus wisata religinya. Kalau Sinok Sinang ini lebih ke ya secara umum gitu, baik wisata alamnya, wisata buatannya, wisata yang ada di Pemda Kendal, baik Curug Sewu, terus Sendang Sepucing, terus yang ada di Boja, kolam renang Boja. Seperti itu. Ini promosi melalui duta kita ini efektif ya Pak ya? Ya, tentunya ini sangat efektif sekali. Karena apa? Saat ini tidak perlu kita membuat suatu sistem sendiri, tapi membuatnya itu lewat media. Kita kan banyak sekarang media kan, Mbak? Sekarang Medsos banyak sekali. Mau lewat TikTok, mau lewat Instagram, Facebook, YouTube, bahkan yang salah satunya yang buat kolaborasi yang sangat luar biasa itu adalah influencer. Kita harus menggandeng itu supaya lebih seperti itu. juga disebutkan ada fokus calendar event juga ya? Yes, betul. Kita juga punya kalender event yang ada di Kendal. Saat ini kita masih fokusnya kaitannya dengan kegiatan budaya. Banyak sekali budaya-budaya, khususnya di Sendang Sepucing sendiri. Saya ambil contoh di Sendang Sepucing itu punya budaya itu sedekah laut. Nah, itu sudah masuk kalender of event yang ada di Kendal dan itu menjadi salah satu promosi yang luar biasa di Kendal. Nah, makanya nanti harapannya juga duta santri ini akan masuk juga di kalender of event. Nanti ada event-event kaitannya dengan Syawalan, salah satunya yang sudah memang benar-benar berjalan. Nah, nanti tambah lagi mungkin yang ada wisata religi yang ada di Singorojo, Toboja, banyak. Bahkan Kendal sendiri yang daerah atas itu perlu diangkat banyak sekali kaitannya. Contohnya aja wisata yang ada di Singorojo, wisata religi yang ada di Cacaban itu kan kolaborasi alam
ada religi, sama ada Omah Songo itu. Sebenarnya kalau dibuat travel mart itu sangat bagus. 1 hari di situ membuat kegiatan, terus juga menginap. Wah, itu luar biasa, Mbak. Seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya dan juga pemirsa mungkin yang ada di rumah adalah kalau mau ke Kendal, mau lihat event-event yang ada di Kabupaten Kendal ini, lihatnya di mana sih, Pak? Kalender of event-nya ini? Iya, event-event di Kabupaten Kendal kita juga banyak, di salah satunya di website Kendal kita juga ada kalender of event-nya sudah kita buat di situ. Tinggal pilih aja momen-momen mana saja yang akan yang diinginkan. Wah, kalau mungkin salah satunya adalah momen sport tourism yang ada di Kendal. Sport tourism itu juga ada kita banyak di Sportjo. Sport tourismnya apa sih? Bersepeda juga ada, kita sudah sediakan kenduran salah satunya itu contoh aja kalender event yang ada di Kendal. Cuman yang jadi catatan saat ini kita kalender of event ini masih belum bisa menentukan, banyak sekali yang belum bisa menentukan tanggalnya, Mbak. Artinya begini, ketika itu sudah ada bulan, tahun, terus tanggal, itu akan menentukan hotel tentunya. Jadwal hotel kan? Reservasinya iya, reservasi hotel, dan satunya itu. Terus kaitannya dengan restoran juga. Pastinya, oh yang mau dikunjungi ketika ada event itu mana sih? Pastinya kan kuliner, jajanan, oleh-oleh kan itu. Nah, sampai dengan hotel itu. Nah, kita kan saat ini belum terintegrasi kaitannya dengan pemanfaatan kalender of event ini. Sebenarnya sangat penting. Kalau punya kalender of event, baik tanggal, baik bulan, bahkan baik tahun, itu nanti secara otomatis itu ketika kita menyebarkan informasi kaitannya dengan promosi pariwisata, itu dari baik wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara berkunjung ke Kendal, itu tidak bisa menginap gitu. Menginapnya ya tidak harus di Kendal. Ya karena saat ini memang hotel yang ada di Kendal itu memang terbatas. Makanya bisa nginepnya di Semarang. Nah, itu tadi yang sudah saya katakan bahwa travel mart itu kan penting. Karena kolaborasi dengan daerah lain juga penting. Salah satunya kita kolaborasi namanya Kedung Sapur. Kita punya Kedung Sapur, Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi, Grobogan. Nah, ini kita secara luas, secara di Jawa Tengah ini sudah melakukan itu, membuat travel mart. Bisa kolaborasikan, seperti itu, Pak. Dan nantinya dengan berbagai upaya promosi itu bisa meningkatkan kunjungan wisata di Kendal ya, Pak ya. Iya. Nah, pemirsa sahabat Jateng Lingkar TV, saat ini saya juga sudah bersama dengan Mbak Duta Santri Wisata Religi juara 1 ya. Ini ada Mbak Husnia Amala. Panggilannya Amala ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita ketemu lagi ya. Setelah kemarin sudah melalui banyak sekali tahap dalam grand final gitu. Rasanya gimana nih jadi Duta Santri Wisata? Rasanya mungkin ya menambah wawasan dalam diri saya. Tentunya ya senang sekali bisa berpartisipasi dalam program pemerintahan Kabupaten Kendal untuk menambah wawasan bagi masyarakat Kendal untuk mengetahui lebih banyak potensi wisata religi di Kabupaten Kendal ini. Kalau Amala sendiri motivasi untuk ikut Duta Santri Wisata ini apa sih sebenarnya? Motivasinya untuk bisa berkontribusi kepada pemerintahan Kabupaten Kendal sendiri tentunya dalam mempersiapkan wadah bagi para santri ini ya, khususnya dalam mempromosikan wisata religi di Kabupaten Kendal ini supaya mengetahui dari pondok pesantren pun dapat berkontribusi kepada pemerintahan Kabupaten Kendal. Oke, berarti untuk mempromosikan wisata ya. Dari pondok pesantren mana nih? Pondok Miftal Huda, Peron Limbangan, Kendal. Oh, Kendal. Masih Kendal. Oke. Ya. Nah, ini kan tadi disampaikan juga oleh Pak Arief bahwa banyak sekali potensi wisata religi di Kabupaten Kendal yang belum orang tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Amala sendiri sudah tahu apa aja wisata yang belum diketahui? Ada sih dari Curug Sewu mungkin. Kalau yang kebanyakan orang tahu kan di Curug Sewu kan hanya wisatanya yang alam itu. Tetapi di situ juga masih ada yang tersembunyi belum terekspos, yaitu Tuk Lanang. Apa itu? Dimana di situ konon katanya kalau orang yang mandi di situ ataupun cuci muka lah
pakai air itu nanti konon katanya akan awet muda gitu. Di situ. Nah, di situ diambil dari wisata religi kan, jadi dari apa ya namanya ya? Keramatnya di Tok itu. Oh, dari gitu. Tol Lanang Gitu. itu ya. Gitu. Oke, kalau yang lainnya ada nggak nih potensi wisata yang orang nggak tahu? Aku malah baru tahu kalau di itu ada Ya, Tol Lanang itu tadi ya. mungkin ada tempat peziarahan yang belum terekspos lagi di Pegandon, itu ada makam Pekuncen Sunan Abinowo. Mbah Benowo itu Sunan Abinowo yang dulu katanya keturunan kerajaan dan sekarang dimakamkan di situ dan seringkali dibuat peziarahan warga-warga setempat gitu. Oke, artinya memang banyak sekali wisata Sebanyak religi yang sekali. belum orang tahu ya. Iya. Oke, dan ini tugas Amala ya berarti ya untuk kedepannya mempromosikan ini. Nah, upayanya seperti apa sih nantinya untuk mempromosikan wisata yang mungkin orang belum tahu soal wisata religi ini? Upayanya ya saya akan terus menelusuri yang belum terekspos itu, dan nanti pastinya saya akan posting di sosial media saya agar semua orang tahu dan warga-warga setempat itu akan tahu bahwa wisata religi di Kabupaten Kendal itu tidak hanya itu-itu saja, seperti itu. Dan yang biasanya terlihat cuma itu-itu saja pun ternyata ada wisata religi yang masih tersembunyi gitu. Kayak ada banyak sekali ya yang patut dikunjungi. Iya, Apalagi tadi disebutkan bahwa di Kendal ini ternyata banyak sekali pondok pesantren ya. banyak, sangat banyak sekali. Artinya untuk minat wisata religi juga tinggi juga ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kalau Amala sendiri berarti sering wisata religi juga dong? Untuk pergi-pergi ke Ya, lokasi. begitu kalau anak pesantren ya biasanya wisatanya ya yang di jauh-jauh sana ikut guru-gurunya gitu. Ikut guru-guru. Ya, kalau di Iya. rumah sendiri kan ya itu di situ paling di Pekuncen, di Jabal, di Kaliwungu itu. Ya. Oke. Dan ini pasti nanti Amala akan ngajak pemirsa juga ya Ya, untuk datang boleh ke boleh Kendal. nanti wisata religi di Kendal boleh dikunjungi bersama-sama. Oke. Nah, ini sudah ada bedanya ini dari sebelum jadi duta santri wisata sampai sekarang jadi duta santri wisata religi ini? Mungkin nanti bedanya itu dari saya karena ini kan baru pertama kali dari pemerintahan Disporapar. Dan mungkin sebelumnya udah ada pembimbingan. Nah, ini mungkin bedanya dari yang sebelumnya orang-orang belum tahu, itu sekarang udah jadi udah tahu kalau duta santri itu pasti nanti tugasnya akan mempromosikan wisata-wisata religi di Kabupaten Kendal ini. Oke, langsung melekat ke Amala juga ya identitasnya ya, duta santri wisata. Yang pertama kali ya berarti ya? di Pertama Kabupaten kali, Kendal ya. iya. Ini luar biasa. Berarti sudah dapat bimbingan-bimbingan juga ya dari Iya, sudah Disporapar ada. ya. Iya. Dan kedepannya untuk mempromosikan wisata di Kendal sendiri. Nah, untuk kamu nih kan generasi sekarang ya, Iya. ini sebenarnya ajakan atau apa ya pola yang dilakukan nantinya itu seperti apa? Yang akan dilakukan ya nanti kalau sesuai dengan program dari pemerintah itu nanti semua finalis akan ada jadwal sendiri-sendiri gitu. Nanti akan ada panggilan sendiri nanti yang nggak yang juara-juara saja. Baik yang nanti finalis yang nggak ikut juara itu pasti ikut dipanggil gitu. Berkontribusi juga Iya, ya. kontribusi juga sama wisata-wisata religi di sini. Ini berarti Amala sendiri kuliah atau? Masih kuliah. Nah, ini cara bagi waktunya ini gimana? Kan juga kuliah juga, Iya. mondok juga pesantren ya, dan juga ini tambah kesibukan lagi duta santri wisata. Mungkin nanti kan kalau wisata, kalau kuliah itu di pondok kan ambilnya yang kelas weekend. Jadi kelasnya Sabtu Minggu saja. Nah, nanti kalau ada misal ada dadakan kayak seperti ini ya bisa izin dulu kepada pengasuh dan pasti nanti dikasih izin. Oke, berarti aman ya. Aman Ini luar sekali. biasa sekali. Selain juga cantik, bisa bagi waktu berprestasi ya. Tentunya Insya Allah. nantinya untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Kendal ini. Nah, harapannya nih untuk wisata religi di Kabupaten Kendal ini seperti apa dari Amala? Harapannya akan lebih membawa nilai positif yang banyak kepada masyarakat Kabupaten Kendal dan membawa lebih maju lagi Kabupaten Kendal yang tidak hanya dikenal dengan banyak wisata-wisata yang non religi saja. Yang pastinya di sini tuh imbang, ada yang wisata non religi dan religi juga. Jadi sepertinya banyak wisata gitu di Kabupaten Kendal. Majulah. Oke. Kendal. Tidak hanya wisata secara umum alamnya dan Iya, sebagainya, tapi juga ada Wisata yang religi juga banyak ternyata. Banyak yang perlu dieksplor. Iya. Ajakan dong untuk teman-teman Amala di luar sana nih untuk datang ke Kabupaten Kendal untuk berwisata religi di Kabupaten Kendal. Monggo. Ayo teman-teman santri dan masyarakat umum
datang ke Kabupaten Kendal karena di sini masih banyak wisata religi yang belum tereksplor, khususnya di Kabupaten Kendal ini. Oke, luar biasa. Berarti nanti kalau misal pemirsa Lingkar TV mau datang ke Kendal ini boleh ditemani sama Amala juga boleh ya. sekali, boleh. Untuk eksplor wisata religi. Karena tadi juga masih banyak sekali yang belum tahu nih ya. Bahkan saya sendiri belum tahu ternyata di Asli Kendal ini. Kebetulan Solo. Oh, Iya, nanti mungkin PR juga untuk datang ke sini untuk berwisata religi di Kabupaten Kendal. boleh. Oke, sukses selalu Amala ke depannya kasih. untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Kendal ini. Juga masih akan membahas mengenai potensi wisata di Kabupaten Kendal ini. Tetap bersama kami di Sapa Jatah Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jatah Lingkar TV dan saya masih bersama dengan narasumber yang masih duduk di samping kiri saya, masih membahas mengenai potensi wisata di Kendal dan ternyata banyak sekali yang perlu dieksplor oleh pemirsa dan perlu didatangi. Nah, yang tadi kan membahas mengenai wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kendal ini, salah satunya juga pasti yang ditanyakan oleh pemirsa adalah harga untuk masuk ke wisata itu. Istilahnya apa ya Pak ya? Tiket ya Pak ya? Nah, ini seperti apa sih Pak dan berapa atau bervariasi dari macam-macam wisatanya Pak Toto? Terima kasih Mbak Galuh. Kaitan dengan daya tarik wisata Sendang Sekucing ini, dulunya kan agak mahal ya karena terkena perda, tapi kemudian sekarang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu tiket masuk di Pantai Sendang Sekucing ini hanya Rp5.000. Pantainya bersih, kemudian keamanannya dijaga, jadi lebih safety lah gitu. Setiap minggu ada bisa naik perahu untuk keliling pada saat di bulan pertama. Setiap bulan pada minggu pertama itu ada pijat reposisi tulang. Jadi krek, nah itu murah hanya Rp50.000, kalau di luar mahal. Nah ini silahkan datang yang punya masalah kaitan sendi, urat jepit, itu banyak sekali manfaatnya di sini. Oke, artinya memang pariwisata di Kabupaten Kendal ini untuk tiket masuknya nggak mahal-mahal ya Pak ya? Tidak mahal-mahal. Cukup ya, ramah di kantong. Ya. Jadi jangan takut pemirsa untuk datang bawa keluarga serombongan, nggak apa-apa ya Pak ya? Satu rombongan dibawa semua. Nah ini untuk mengembangkan wisata kan pasti ada target dan juga hal-hal yang akan dikembangkan ke depannya. Nah dari Pak Toto sendiri untuk ke depan dari bidang destinasi, ini apa yang akan dikembangkan dan juga harapannya seperti apa? Ya, jadi ke depan Sendang Sekucing ini sudah punya master plan sebenarnya. Karena fokus pembangunan pariwisata di Kabupaten Kendal ini khususnya baru difokuskan di Curug Sewu, sehingga kita nunggu anggaran ke depan untuk pembangunan yang lebih masif lagi di Pantai Sendang Sekucing ini. Dan ini kita prioritaskan adalah penanggulangan abrasi. Kita sudah bangun 4 baro ya, pemecah ombak ini sudah ada 4 selama 2002, 2001, 2002, dan 2003. Namun di 2024 ini sementara off dulu karena fokus di Curug Sewu. Harus ada pembagian ya Pak, Iya. mana yang lebih penting. Ya. Tapi nanti semuanya tetap ada pengembangan ya Pak ya? Termasuk yang ada di Kolam Renang Bojo juga sudah ada master plan-nya. Sehingga master plan di itu sudah ada semua. Sehingga ketika dana oke siap, kita siapkan untuk pembangunan yang lebih masif lagi. Oke. Dan ini harapannya Pak untuk destinasi wisata di Kendal seperti apa? Harapan kami bahwasannya anggaran untuk destinasi ini lebih diperhatikan lagi sehingga kita akan lebih cepat pariwisata di Kabupaten Kendal ini khususnya dikelola pemerintah daerah lebih cepat berkembangnya juga. Oke. Karena memang untuk mengembangkan ini butuh anggaran juga ya Pak ya? Iya, betul. Itu adalah hal yang memang tidak bisa dipungkiri lagi. Oke, seperti itu. Nah, kita bergeser ke Mbak Dita. Ada target sendiri Mbak dari Subkor Ekraf terkait pariwisata di Kendal sendiri dan juga harapannya seperti apa ke depannya?
Baik, untuk target dan juga harapan itu kami masih fokus untuk menyandang gelar kata kreatif. Jadi agar Kendal itu dikenal memiliki identitasnya seperti apa, apakah menjadi kabupaten kuliner atau kabupaten kria atau kabupaten fashion, sehingga itu akan menambah jejaring dengan kabupaten-kabupaten yang lain seperti itu untuk identitas. Yang kedua, untuk ekrafnya sendiri kami berharap agar bisa menambah untuk ekraf kami, dan bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya juga lebih baik seperti itu, sehingga kami bisa membersamai, kami bisa mendampingi untuk kedepannya seperti itu, Mbak. Oke, harus punya identitas juga ya, Mbak ya. Ternyata Kendal, saya kira cuman warga saja yang punya identitas, ternyata kota, kabupaten juga butuh identitas, gitu ya, Mbak ya. Oke. Nah, kalau dari segi promosi ini, Pak Arif, gimana nih? Ada target ke depan dan juga harapannya seperti apa ini? Pasti harus punya target, karena kita yang dibilang beliau Bapak Kabid Pariwisata Mas Sahrul ini luar biasa. Kendal itu kan banyak potensinya. Salah satunya adalah potensi alamnya, kaitannya dengan wisata, potensi laut, terus kaitannya dengan kita dilewati di jalur Pantura. Nah, harapan dan terobosan tentunya kita butuh gerakan promosi wisata. Salah satunya adalah yang menjadi catatan gerakan promosi wisata religi, karena Kendal itu kan kota santri dan banyak pondok-pondok pesantren di Kabupaten Kendal. Makanya kita harus punya gerakan promosi wisata religi melalui duta santri untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kendal. Nah, ketika harapan kunjungan banyak, tentunya akan berimbas ke PAD Kabupaten Kendal. Itu aja Mbak kuncinya. Saat ini adalah terobosannya membuat Kendal, terobosannya adalah gerakan promosi wisata religi. Oke, gerakan promosi wisata religi yang jadi target ya, Pak ya? Oke, target ke depannya 25 ini. 2025. Tapi yang lain tetap ditingkatkan juga ya, Pak ya? Karena kita butuh kolaborasi bareng untuk membuat travel map wisata yang ada di Kendal. Oke, biasa. Nah, ini kita ke Pak Syahrul nih. Pak, dari tadi kan banyak sekali target yang sudah disampaikan oleh subkor-subkornya. Dari Pak Syahrul sendiri punya target sendiri, Pak? Baik, dari kami pastinya Alhamdulillah tadi sudah diungkapkan per subkor, artinya mulai dari sumber daya manusia, kemudian mulai dari destinasi dan promosinya memiliki semua target. Prinsip dari kami di bidang pariwisata, targetnya satu, peningkatan untuk jumlah pengunjung, di mana ini juga pastinya akan berimbas terkait target yang dibebankan atau diamanatkan kepada kami melalui pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Jumlah pengunjung meningkat, pastinya PAD-nya juga akan meningkat, dan otomatis PAD meningkat, kesejahteraan di Kabupaten Kendal akan meningkat. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Dan harapannya Pak ke depan untuk pariwisata di Kabupaten Kendal ini seperti apa? Pariwisata di Kabupaten Kendal, harapan saya pribadi maupun dari bidang kami di pariwisata merupakan sektor unggulan untuk setiap siapapun pemimpin daerah yang ada di Kabupaten Kendal, karena terbukti dari sektor pariwisata terbukti bisa meningkatkan perekonomian, mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan pastinya. Dengan munculnya ekonomi kreatif dan UMKM yang baru, ini akan memacu Kabupaten Kendal untuk lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, terutama di sektor pariwisata. Oke, luar biasa, terus melakukan pengembangan ya Pak ya, seperti itu. Ajakan dong Pak untuk pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah dan juga para warga masyarakat di sekitar Kabupaten Kendal, bahkan nasional ya Pak ya, untuk berkunjung ke Kabupaten Kendal karena banyak sekali wisata di Kabupaten Kendal yang perlu diekspor. Baik, untuk semuanya pemirsa Lingkar TV, kami harapkan baik Anda yang ada di Kabupaten Kendal atau di luar Kabupaten Kendal, silakan berbondong-bondong, ajak semua keluarga, ajak semua teman, ajak semua famili ke Kabupaten Kendal untuk menikmati pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal dan rasakan sensasinya. Insya Allah Anda akan betah tinggal di Kabupaten Kendal. Dan jangan lupa belanjalah
di Kabupaten Kendal, karena oleh-oleh maupun kenangan yang ada di Kabupaten Kendal pastinya akan membuat Anda menarik dan akan datang ke sini lagi. Dan kami punya slogan untuk pariwisata. Apa ini, Pak? Ini slogannya, moga teman-teman nanti Oke. kalau saya bilang pesona Indonesia, wonderful Indonesia, dan pariwisata Kendal, ayo tulan Kendara. Gitu, Mbak. Ayo dolan Kendara. Iya. Oke. Ayo dolan Kendara. Nah, ini mungkin jadi tagline sendiri ya, Pak ya. Dari Dispora Par sendiri untuk mempromosikan wisata. Semoga nantinya dengan adanya banyak pengembangan, banyak potensi-potensi ini terus berkembang dan mendatangkan banyak pengunjung juga Yes, ke Kabupaten Kendal untuk mengeksplor. Dan untuk pemirsa juga yang udah datang ke Kabupaten Kendal, jangan lupa untuk remedi, untuk datang lagi ke Kabupaten Kendal, karena Kendal ini nggak ada habisnya dari keindahan alam, pegunungan, dan juga potensi-potensi lainnya. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali terima ini. kasih semuanya. Sukses selalu untuk Amin, Dispora amin. Par Amin. Kabupaten Kendal dan juga terus memajukan Kabupaten Kendal ini dari sektor pariwisatanya. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya mengenai potensi dan juga kemajuan pariwisata di Kabupaten Kendal. Dan akhirnya saya Geluster Kinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV dan terus saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.